Konnichiwa foodies, makan receh goes to Japan nih. Tapi bohong. Jangan ngambek gitu dong foodies, namanya juga kurang jalan-jalan. Halu-halu dikit boleh lah ya. Ini bukan di Jepang ya foodies, masih di daerah Cipote, Jakarta Selatan. Tapi ada warung makan yang masakannya Jepang banget. Tahu dong teppanyaki, itu tuh yang masaknya langsung di depan kita, asoy. Bawa warungnya ala kaki lima, tapi chef yang masak katanya berdarah Jepang nih. Wih. Foodies, nah sekarang kita di meja kontrol ini masih tepan bersama chef langsung dari Jepang. Namanya siapa, chef? Seichi desu. Seichi. Arigato. Ini kan katanya harganya murah-murah banget nih, chef. Kenapa bisa murah? Kan biasanya kalau teppanyaki itu mahal-mahal banget di tempat-tempat yang lain. Kenapa di sini murah? Supaya semua orang bisa cobain masakan Jepang. Widih, niat mulia ya foodies, jualan teppanyaki harga kaki lima supaya semua orang bisa ikut nyobain juga. Nah di sini yang membedakan dari menu teppanyakinya ada pada dagingnya ya foodies. Nah yang recommended di sini nih ada saikoro, steak dan juga usugiri. Untuk sayurannya sama menggunakan toge yang fresh banget foodies. Nah ini saikoronya langsung ditumplekin aja tuh foodies dan langsung diangseng-angseng aja ke atas kabinet teppanyakinya. Kaku ya. Nah karena tempatnya lebar, jadi bisa sekalian masak nih beberapa menu sekaligus. Oke langsung aja kita masukin steaknya ya. Nah nih daging ini nih. Ini steak. Emang udah berapa lama di Indonesia? Bahasa Indonesia lancar banget. Saya sebetulnya lahir di Indonesia. Oh lahir di Indonesia. Terus? Tapi bapak saya emang asli dari Nagoya, ibu dari Jawa. Oh jadi nih ya foodies, Chef Seichi ini tuh lahir di Indonesia, tapi darah Jepang tuh kental dari ayahnya. Makanya dari logatnya aja nih masih berasa Jepangnya ya. Aduh chef, kayaknya chef aja deh. Saya kayak nggak bisa nih, kaku banget ini. Susah foodies. Nggak bisa sembarang tangan. Iya deh, daripada bikin pembeli protes gara kelamaan nunggu, mending minggir aja ya Tezi. Oh ya, for your information nih foodies, di Jepang seni memasak teppanyaki udah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Iya, perkiraannya sejak tahun 1900-an. Wow, bisa dibilang seni memasak ini nih merupakan perpaduan teknik memasak tradisional dengan modern ya. Oke deh, pesanan Tesi udah ready nih ya foodies. Ada teppanyaki saikoro, steak, usugiri, dan juga ada 2 set moriawase asin dan juga manis. Lanjut, kita icip-icip aja yuk, udah lapar nih. Foodies. Wah, waktunya makan. Itadakimasu. Yuk kita cobain saikoronya dulu nih foodies. Wih, dari tampilannya aja sih bikin ngiler banget. Coba seenak apa sih rasanya? Waduh, langsung berasa kayak orang kaya foodies. Dagingnya lembut banget. Kenyalnya juga masih ada. Mateng, tapi masih lembut. Kenyalnya juga masih dapat. Fix. Ini teppanyakinya nggak ada beda. Sama yang mahal, sama yang ini yang murah, nggak ada beda. Enak banget foodies. Daging saikoro memang terkenal dengan teksturnya yang empuk and juicy. Udah gitu olahan bumbu buatan chef Jepang ini emang pas banget, lazis foodies. Ini masaknya pas banget foodies. Jadi masih renyah, masih kerenyes-kerenyes, dan juga ini sama sekali nggak bau tanah. Biasanya kalau toge suka bau tanah, ini enggak, mantap banget foodies. Nggak lupa miso soup. Nah itu ada tahu sama sayur-sayurannya, daun bawang juga ada. Coba langsung. Aduh, asemnya pas banget, seger banget foodies. Nah kalau foodies pesan menu paketnya udah dapat miso soup plus nasi. Rasa miso supnya juga endulita nih, kuahnya segar, isian tofinya juga pas, pokoknya mah lazis. Nah foodies di sini juga disediakan saus teriyaki dan juga garlic soyunya nih. Coba-coba dicocol ke saus teriyaki dan juga wasabinya. Wih kayaknya mantap. Wasabinya segar banget. Jadi ketika masuk masih ada gas-gasnya gitu loh. Jadi langsung meledak di mulut. Enak banget.
Jadi daging saikoro ini kena dari ledakan wasabinya, pakai kecap asinnya juga, rasanya nikmat. Nah, foodies, semua yang ada di sini tuh ya hasil racikan langsung Chef Seichi ya, termasuk wasabinya ini. Makanya rasanya tuh fresh banget. Oke deh, sekarang kita geser ke teppanyaki steak ya. Skuy. Ada hitamnya berasa, dagingnya juicy juga. Tapi dibandingin yang tadi, ini lebih matang ya. Dari segi tingkat kematangannya. Meskipun well done, tetap ini gampang dikunyahnya. Nggak kayak sendal jepit. Enak banget foodies. Potongannya Untuk daging steaknya ini nih foodies, jenisnya sirloin marbling. Jenis daging ini tuh beda dengan seikoro. Kalau yang ini ada tekstur lemak kayak gitu, makanya lebih kenyal dari seikoro. Tapi sama-sama lazis, secara bumbunya pun sama. ini bukan sekedar rasa daging ya. Ini macam-macam rasanya. Ada asinnya juga, dagingnya, juicy-nya, terus lemak-lemak tipisnya. Waduh, ini enak banget foodies. Harus gini makannya foodies, biar kayak orang Jepang asli. Nah, kalau yang ini jenisnya daging brisket ya foodies, bentuknya daging dengan irisan tipis. Wah, ini mah gurih banget dan juga terasa juicy. Selain ada menu teppanyaki, foodies juga bisa loh pesen sate Jepangnya. Di sini bisa pesen satuan atau juga yang satu set gini nih, namanya Moriyawase. Isiannya ada beragam sate dari saikoro beef, negima, kawa, dan juga tori momo. Oke, langsung aja kita sikat. Wih, mantap. Wow. Sate saikoronya enak banget foodies. Kelihatannya ini kayak matang banget ya. Kayak keras gitu kan, kayak alot. Ini enggak foodies. Udah pecah di mulut. Next, cobain sate yang manis foodies. Nah, ini namanya negima. Tuh, ada daun bawangnya tuh di tengah-tengah tuh satenya. Ini manis nih. Cobain dulu ya foodies. Sate ayamnya. Daun bawang, ketemu ayam. Saya baru tahu nih rasanya kayak gini. Ini enak banget foodies. Jadi manis, tapi nggak yang manis yang ngenekin ya. Ini manisnya pas banget foodies. Untuk seikoro beef yang dimakan Tezi ini jenisnya Moriyawase asin ya foodies, jadi gak ada saus teriyakinya. Lazisnya udah pasti karena tekstur dagingnya juga juicy, ada taste smoky-nya juga. Wih, andelita. Nah, untuk negima jenis Moriyawase manis ini juga gak kalah andel. Daging ayam dan daun bawangnya, wih, berpadu jadi satu, gurih, manis, and juicy. Mantul foodies. Pokoknya semua yang ada di sini mah approve ya, by makan receh. Kayaknya semuanya bakalan habis tuh sama Tezi. Tapi boleh dong di-spill dulu harganya dong. Wow. Teppanyakinya itu mulai dari 30 ribuan. Satenya itu bisa beli satuan foodies. Ini 8 ribuan foodies. Aduh, enak banget. Kalau mau nyobain, buruan datang ke daerah Cipete, Jakarta Selatan. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh. Foodies, es podeng tanpa alpukat bagai sayur tanpa garam, ya nggak sih? Berasa ada yang kurang gitu. Gimana kalau alpukatnya double? Nggak cuma buat topping tapi juga di blend sama es krimnya. Widih, double nikmat juga dong. Es podeng di sini, es krimnya berwarna hijau karena sudah dicampur alpukat. Sekali produksi bisa mencapai 50 buah alpukat foodies. Jadi no kaleng-kaleng, rasa alpukatnya udah pasti mendominasi. Pokoknya jangan kasih lolos ya, ini kudu masuk perangkap nih. Nah, ini dia nih foodies yang lagi viral banget di Cikini, Jakarta Pusat. Namanya es podeng Ibrahim Salwa. Kalau di sini sih Eko intip ya, ada es podeng original, ada alpukat, ada juga yang durian. Wah, kesukaan saya nih. Yuk, kita kepoin aja langsung. Wah, ternyata ada varian duriannya juga loh foodies. Kalau udah durian yang turun gunung mah udah pasti bakalan endul-serendul lah ya di lidah. Secara durian kan raja buah gitu loh yang menduduki tahta tertinggi. Cekis dan langsung aja tuh kamu kepoin sama yang punya. Yuk.
Sudah jualan selama 25 tahun, es podeng Ibrahim Shalwa ini masih tetap eksis foodies karena rasanya memang udah terjamin endes dan bikin nagih. Awalnya Pak Effendi ini menjajakan dagangannya dengan berkeliling di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dari dulu hingga sekarang, penggemarnya itu udah banyak banget loh foodies. Bukan hanya dari Jakarta aja, tapi pelanggannya dari kawasan Jabodetabek. Gak heran ya kalau es podeng yang satu ini tetap laris manis dan bertahan hingga puluhan tahun. Pertama cendol dulu. Cendol, oke cendol alias mutiara nih gede-gede banget nih foodies ya. Oke, kita masukkan. Terus apa lagi? Roti. Ini rotinya roti tawar yang baru dipotong-potong nih foodies. Nah, mantap ya. Aidan, ambil aja yang banyak isiannya. Berhubung kamu bikin sendiri ya nggak? Jadi nggak usah ragu dan nggak usah bimbang. Ambil aja tuh sesuka hati. Bisa lah dapat korting dikit ya nggak dari Pak Effendi. Jadi es krimnya itu udah dicampur, udah di blender sama alpukat. Tuh, warnanya jadi hijau ya. Tuh, es krimnya warnanya hijau ya kan. Kita campur ke dalam. Selain berbahan dasar alpukat, es krimnya ini udah dicampur dengan santan plus gula pasir ya foodies. Jadi rasanya manis-manis sedap gitu. Nah, biar makin mantap, tambahkan susu putih dan susu coklat sekaligus di atasnya. Di sini nggak pelit ya foodies, jadi bener-bener yang pengen es krim alpukat boleh, yang mau ditambah alpukat juga boleh karena di sini disediain tuh alpukat-alpukat yang seger-seger mantap. Oke Pak, boleh Pak, tambahin. Oke, terus habis ini kacang. Kacang. Oke, ini nih. Meses. Oke, ditambahin di atasnya juga ya. Tuh, kita taruh di atasnya juga. Wow. Wadidaw, udah menggunung aja isiannya ya Dan. Ayolah langsung kita takis aja sebelum mencair yuk. Untuk varian original dan alpukat harganya 15.000 ya foodies. Sementara untuk varian durian harganya 20.000-an aja. Capcus buat kamu yang kepengen asupan seger-seger nih. Jangan lupa mampir ke sini. Alamatnya di Jalan Cikini Raya nomor 103 Jakarta Pusat. Catat ya foodies, bukanya dari jam setengah 11 pagi hingga jam 8 malam. Skuy serbu lah, jangan dibiarin atuh nganggur yang kayak begini mah. Aduh, sayang benar. Nah, lihat nih, udah ada 3 macam yang aku pesan ya kan. Ini yang alpukat, yang durian, sama yang original. Tuh lihat ya, es krimnya itu warnanya hijau ya karena udah dicampur atau udah di blend sama alpukatnya langsung. Tuh, lihat. Kita cobain dulu ya, bismillah. Wah, manis banget. Ditambah sedikit gurih dari alpukatnya. Dan pas aku seruput gini, itu kacang sangrainya itu udah langsung masuk ya. Jadi wangi kacang plus manis dari mesesnya juga. Mantap. Seger manis plus gurih bercampur jadi satu kayak begini. Waduh, alamat gak bisa satu seruputan lah ini foodies. Gak mau berhenti ya kalau dicobain ini. Mantulita juara. Kalau kita makan campur dengan alpukat, itu cenderung alpukatnya yang berasa banget. Yang 70% rasanya alpukat. Cuman kalau diseruput es krim alpukat itu malah rasa manis yang mendominasi. Jadi kalau udah jadiin es krim itu rasanya cenderung manis ya. Jadi tinggal dipilih sesuai selera ya foodies. Kalau kepengen 100% manis, nggak usah ditambahin topping alpukat di atasnya. Cukup es krim alpukatnya aja. Tapi nih kalau kepengen sedikit gurih, cus tambahin yang banyak alpukatnya. Alpukatnya ini nggak main-main loh foodies karena didatangkan langsung dari Kabupaten Garut yang terkenal lebih manis dan cenderung berwarna hijau. Jadi jaminan rasanya endes punya di lidah. Dan yang varian durian senggol-senggol juga dong. Nah, ini nih yang luber-lumer ya kan, varian yang durian. Kita langsung aja ya kan, kita langsung. Wah, mantap banget. Duriannya manis, ditambah susu coklat yang manis, ditambah meses yang manis. Wah, perfecto.
Wah, asli ini mah bikin mengiler, kepengen juga ya foodies. Buat warga Jabodetabek langsung aja datang ya ke Es Podeng Ibrahim Syawa. Dan tenang foodies, nggak bakalan bikin perut boncos. Maksudnya kantong boncos. Murah meriah dengan rasa bintang 5, takis aja lah langsung. Harganya receh pula, skey. Wah, approve banget nih foodies. Pokoknya enak tenan. Tinggal pilih sesuai selera ya kan. Mau yang durian, mau yang alpukat, atau pengen yang original version. Bisa banget, tinggal pilih sesuai dengan kata hati ya kan. Pokoknya approve, enak banget. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, ini dia definisi otak-otak yang nggak ngotak ya. Rasa ikannya lazis, tapi harganya nggak bikin kantong tipis. Asik, sehari bisa laku ratusan porsi loh. Wadidaw nggak tuh? Mau tau di mana? Nih, bakal di Spalspil sama Zidni Adal. Foodies, ini namanya otak-otak Bang Andi ya. Adanya di Jakarta Utara, dekat-dekat Pasar Uler lah. Di Pasar Ulernya malah. Bang Andi, ini langsung kita bakar aja nih ya. Walaupun nyempil di Pasar Ular Pelumpang Jakarta Utara, tapi otak-otak Bang Andi bisa eksis dari tahun 2006 sampai sekarang loh foodies. Katanya otak-otaknya bisa laku sehari lebih dari ratusan katanya. Ada 300 sampai 500 Bang Adam. 300 sampai 500 porsi sehari. Iya. Wah, foodies, berarti kan udah dijamin enak, ya kan? Untuk menghasilkan sampai 500 otak-otak, Bang Andi perlu nyiapin 5-7 kilo ikan fresh setiap harinya foodies. Bang Andi, ini udah kloter berapa nih Bang Andi? Udah kloter ketiga. Kloter ketiga nih? Wah, satu kloter tuh banyak tuh segini-segini tuh. Ya 100 lebih satu kloter. Satu kloter 100 lebih. Ini udah kloter ketiga. Berarti udah 300. Ikan yang dipakai adalah ikan kakap dan tenggiri yang dicampur pakai tepung sagu dan tepung terigu. Buatnya selalu fresh di foodies, makanya adonan otak-otaknya dibuat per kloter. Kalau kloter satu habis, baru itu kloter selanjutnya dikebut. Mantep deh Buang Andi. Kok yang ini hitam, yang ini belum? Ya kan belum matang yang ini. Oh, Bang ini Adam. belum. Berarti dibalik dulu nih? Iya. Ah. Udah, jangan balik dulu. Oh, jangan dibalik-balik dulu. Emang gosokan. Ini otak-otak ini doang atau ada yang lain? Ada yang bulat nih ya. Mana? Tuh. Ini juga enak gitu yang Oh, bulat. ada lagi nih foodies nih. Ini otak-otak juga. Bahannya sama juga nih? Sama, itu cuma yang goreng. Oh, ini digoreng. Iya, digoreng. Ini dibakar. Nah, kalau gitu kita punya dua macam otak-otak yang wajib kita icip nih. Gaskanlah kita pesan dua-duanya yuk, takis. Tuh, foodies. Ini emang bener. Teksturnya pun empuk banget foodies ya. Tuh, lihat foodiesnya. Digigitnya pun enak. Terus kalau misalkan kalian yang nggak punya gigi, juga bisa makan ini foodies. Iya, empuk. Foodies, otak-otaknya tuh tebal tapi rasa ikannya tetap mendominasi. Cakep bener. Aroma ikannya terasa tapi nggak amis, jadi makin auto ngunyah deh. Lazis. Aroma bakarnya berasa banget. Terus kayak ada rasa-rasa daun pisangnya pun juga berasa foodies. Jadi di mix tuh antara campuran ikan, terigu, sama daun pisang foodies. Mantap foodies. Foodies. Kita cobain foodies kan pakai bumbu, oke? Cocol diam, kata Bang Andi sih bumbu sambalnya juga juara. Karena Bang Andi bisa bawa bumbu sambal sampai 20 botol per hari. Wadidaw gak tuh? Oh, foodies, sumpah. Enak foodies, enak. Bumbu kacang ini enak banget sumpah. Nggak gosong, nggak pahit, enak. Terus dia nggak terlalu pedas juga bumbu kacangnya. Jadi aman sih, kalau buat anak-anak juga aman sih foodiesnya. Rasa kacang tanah goreng yang diulek Sumpah, enak. kasar bikin makin gurih-gurih pedas karena bercampur dengan bawang putih dan takaran cabai yang pas. Mantap. Nah, foodies nih. Tuh, tekstur dari bumbu kacangnya foodies ya. Ini bumbu kacangnya kecil-kecil banget, tapi dia nggak keras foodies. Dia empuk gitu foodies, ya. Yang bakar-bakar udah kita cobain. ini dia. Oke, lanjut kita cobain otak-otak gorengnya yuk. Guyur. Ini sama enaknya foodies, sumpah. Sama enaknya.
Teksturnya empuk juga, sama. Iya. Kalau yang bakar kan tadi padat banget. Kalau ini agak-agak berongga gitu dia. Tuh, Budis. Foodies, tekstur otak-otak goreng tuh lebih kayak makan tahu bulat tapi rasanya ikan. Sensasinya mah lazis. Dan you know what, semakin lazis pas otak-otak goreng tuh nyamperin sambelnya. Bumbu sambelnya benar-benar ngeresep abis Foodies. Jadi makin kawin, double banget itu lazisnya. Kalau yang otak-otak bakarnya, itu satunya cuman 2.500 perak, Budis. Murah banget kan? Nah yang ini, yang bulat-bulat ini, otak-otak gorengnya, itu satunya cuman Rp1.000, Budis. Jadi ini per porsi gitu. Satu porsinya 10.000, yang ini satu porsinya 25.000, isinya 10. Berarti kan satunya cuma 2.500, Budis. Murah banget kan, Budis? Nah kan receh bingo, jadi wajar sih kalau yang belanja tuh berporsi-porsi Foodies. Bukan dari jam 11 pagi, tapi habis sebelum jam 3 sore, catet. Jadi nih kalau mau ke otak-otak Bang Andi, perlu setting buat gasnya yang di tengah hari ya Foodies. Selamat berburu dan selamat menikmati. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Lanjut makan, Foodies. Ya. Cuma menyediakan 2 menu utama, tapi udah jualan lebih dari 80 tahun. Wah, edisi legendnya bukan skala nasional lagi Foodies, tapi udah tingkat dunia. Hai Foodies, selamat datang di Bali. Sekarang aku lagi ada di daerah Sanur. Kenapa aku di sini? Karena tahu nggak sih, kalau warung yang ada di sebelah kiriku ini termasuk dalam makanan legend nomor 3 di dunia. Bangga banget gak sih, dari sekian banyak makanan ada di Bali, di Indonesia termasuk makanan legend. Namanya adalah tada, Warung Mak Beng. Dan walaupun Cici Panda sudah hampir 7 tahun tinggal di Bali ya, tapi ini merupakan salah satu tempat andalan. Tapi aku sendiri sudah kenal Mak Beng dari 10 tahun yang lalu. Jadi zaman aku masih jadi turis, setiap kali ke Bali, ini harus dikunjungi. Taste Atlas, website yang berisi rekomendasi makanan dari seluruh dunia, menobatkan warung Mak Beng ini sebagai resto paling legendaris ketiga di dunia akhir Juni 2023 lalu Foodies. Wih, saingannya banyak banget loh. Tapi warung yang udah buka sejak tahun 41 ini bisa masuk ke peringkat atas. Wih, keren bingit sih ya. Meski jualannya cuma 2 menu utama, yakni ikan goreng dan sup ikan, rasanya dijamin bikin Foodies pasti bahagia. Gak heran pelanggannya selalu balik lagi dan balik lagi Foodies ke sini. Mulai dari warlock, turis, sampai selebriti. Wah, kayaknya wajib banget nih nyobain olahan ikan yang ada di sini. Kalau soal penyajian sih, warung ini satset tuh Foodies. Semua ikan yang udah dimasak, baik digoreng maupun diolah menjadi sup, tinggal di plating aja. Beda cerita nih sama di bagian dapur yang selalu sibuk ya. Maklum, warung ini kan gak pernah sepi. Di luar jam makan siang aja selalu penuh. Nah, apa kabar pas jam makan siang? Bisa sampai waiting list nih Foodies. Bo, ini tuh aku penasaran nih Bo. Aku selama ini kan cuman datang makan doang nih. Nah, ini coba Bo koreksi aku ya. Ini kalau dilihat dari bentuknya nih kayaknya ikan tenggiri ya? Ikan cakal. Ikan apa? Cakal. Emang ada Bo namanya ikan cakal? Ada. Foodies pernah dengar gak yang namanya ikan cakal? Ini bukan cakalang loh ya. Kayak gini nih yang namanya ikan cakal. Buat yang hobi mancing, ikan cakal ini dikenal dengan nama Giant Trevally alias GT. Ukurannya emang gede-gede begini Foodies. Untuk seporsi ikan goreng, 1 ekor ikan biasa dipotong jadi 5 hingga 6 bagian tergantung ukuran. Dalam sehari, warung Mak Beng ini bisa menghabiskan sekitar 100 kg ikan cakal Foodies. Wah, bisa jadi ratusan porsi ya kalau sebanyak itu. Cici Panda kayaknya udah puas nih Foodies ngomong-ngomong kepoin di balik layarnya warung Mak Beng. Cus lah kalau gitu yuk. Sekarang waktunya kita nikmatin kelezatan olahan ikan di warung legend ini. Skuy! Tada! Ini dia Foodies, makanannya udah dateng. Jadi memang kalau di sini itu udah menu paket nih. Kalau kita lihat di mejanya ada menu standar porsi, nasi, ikan laut goreng, sup kepala ikan,
Rp55.000 saja. Menurut aku nih harganya affordable banget dan kenyang. Udah gitu dapat 2 variasi lagi. Tapi walaupun aku bilang aku udah beberapa kali sering kesini, apalagi zaman-zaman masih jadi turis di Bali ya. Ini ada satu menu yang seumur hidup aku baru lihat. Telur ikan goreng asli. Bahkan di menunya nggak ada. Ini namanya menu rahasia. Kenapa rahasia? Karena kadang ada, kadang enggak. Jadi ini sedikit tips ya. Kalau foodies lain kali mau kesini ke Mak Beng, harus tanya, ada nggak menu rahasia telur goreng ini? Kalau ada harus langsung pesen. Karena rasanya enak banget. Tuh kan, padahal aku belum makan, tapi dari bentuknya aja aku udah tahu ini enak banget. Dari bentuknya aja Cici Panda udah bisa nebak tuh ya rasa telur ikan gorengnya lazis. By the way, menu telur ikan goreng ini emang nggak tertulis di menu foodies. Nah, kalau foodies lagi kesini pas ada telur ikannya berarti lagi beruntung tuh. Wah, enak sih. Rasanya tuh kayak lembut terus kayak ada yang ngepiur gitu di dalam. Gimana ya bahasa kerennya ya? Bo, enak, Bo. Telur ikan memang rasanya gurih-gurih gimana gitu ya. Teksturnya yang berasa gerenjel-gerenjel di dalam mulut. Bener-bener manjain lidah. Oke, next kita cobain menu sup kepala ikan ya foodies. Sekali seruput kuahnya aja udah langsung berasa aneka rempah. Yes, meski warnanya kuning dan gak kelihatan ada pedes-pedesnya, kuah ini udah ada campuran cabenya loh foodies. Jadi buat yang godain pedes, hati-hati ya. Coba ya, aku tuh terakhir makan di sini mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Kita icip, apakah kuahnya masih sama atau enggak? Masih. Mak Beng, kamu konsisten. Masih enak. Ini karena dagingnya di kepala, makanya dagingnya lembut. Nah terus, karena lagi-lagi aku orang yang nggak terlalu tahan pedas, sebenarnya kuahnya sendiri aja ini udah pedas. Jadi buat aku nggak usah dicampur cabai lagi, udah ada pedas-pedasnya. Oh, satu lagi, dikasih sayur. Emang agak lain ya foodies, timun yang biasa jadi lalapan, di sini direbus dong bersama dengan kuah ikan. Gak sekedar buat garnish aja foodies, potongan timun dimasukkan dalam kuah untuk mengurangi aroma amis ikan. Jadi dijamin nih sup ikannya Mak Beng mah gak ada amis-amisnya guys. Oke, sekarang mari kita cobain yang goreng. Ini gede banget sih. Kita bisa lihat, ini bukan lemak ikannya ya, tapi ini adalah bagian-bagian dari oil dari sambelnya yang tadi ada di situ. Kita lihat tekstur dagingnya. Ih, tuh. Ini dagingnya tebel. Ada apa ya? Sebenarnya kalau misalnya kamu nggak suka pedas nih, sama sekali nggak mau pakai cabai, dimakan gini aja tuh udah gurih rasanya. Terus yang bikin aku suka, walaupun dia deep fried, tapi kalau kita lihat sampai daging, sampai dalamnya, ini nggak minyaknya yang sampai banjir. Ada minyaknya, tapi oke masih. Soal rasa, no debat foodies. Buat penggemar ikan, kalian wajib banget sih cobain ikan cakal goreng di sini. Rasa bumbunya tuh tipis-tipis aja, jadi kayak rasa asli ikannya, wih bener-bener dominan. Apalagi pas bagian kulit-kulitnya kayak digigit foodies, garing di luar tapi lembut di dalam. By the way, sambal warung Mak Beng ini juga banyak penggemarnya loh foodies, rasa pedasnya tuh bener-bener nampol. Nah foodies, triknya Cici Panda boleh dicoba nih, sambalnya dikasih kecap biar ada manis-manisnya gitu. Lazis. Ini Mak Beng hebat sih. Udah bertahun-tahun jualan. Menunya sama, tapi mulai dari bentuk ikan sampai rasa ikannya semuanya konsisten. Wah enak sih.
Meski sudah dikelola sama generasi ketiga, resep yang digunakan masih sama foodies seperti 80 tahun yang lalu. That's why cita rasa masakan di sini sama sekali nggak berubah. Warung Makbeng ini emang terkenal di kalangan turis foodies, makanya jadi salah satu top list buat dikunjungin. Tapi ternyata nggak cuma turis aja loh yang demen makan di sini. Cita rasa otentik yang bertahan selama puluhan tahun bikin warlock alias warga lokal susah move on dari warung Makbeng. Lokasinya juga strategis banget foodies, pas banget di Pantai Sanur. Jadi kalau foodies habis main-main ke pantai bisa kali ya sekalian cobain olahan ikan legendaris ini. Bekti, lo harus coba kesini. Ayo dong, katanya lo gak kangen sama gue. Sekalian liburan gitu di Bali. Ya, gue tunggu lo di Makbeng ya. Dan ini juga membuktikan bahwa Makbeng ini makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.